Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Teman-teman adik-adik sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Nikmat yang banyak ya, nikmat Islam, iman, ihsan, dan nikmat yang lain ya, yang nggak mungkin kita bisa menghitung Allah. HP-nya jangan lihat dulu, HP-nya tutup, HP-nya tutup HP-nya tutup, HP-nya tutup dulu. Baik, anak-anak sekalian, teman-teman, kita sekarang berada di tanggal berapa Ramadan? 19 malam 20 ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada kita tentang satu malam. Di sini pada kajian ini insya Allah kita akan terangkan tentang Lailatul Qadar ya, dan yang berhubungan tentangnya insya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, saya ambil ini dari kitab Sahih Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari membuat judul kitab Fadli Lailatul Qadri, bab keutamaan malam Lailatul Qadar. Allah sebutkan tentang malam Lailatul Qadar di 3 tempat ya. Pertama soal Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 4 Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran di malam apa? Mubarakah, keberkahan. Dalam surah Al-Baqarah 185 Allah berfirman, Syahru Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Nah, turunnya Al-Quran di bulan Ramadan dan di malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Allah jelaskan dalam soal Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita kalkulasikan dengan tahun kurang lebih 82 sekian bulan ya, anggaplah kita genapkan menjadi 83 tahun. Seolah-olah kita beribadah kepada Allah selama 83 tahun. Nah, di 10 malam terakhir ini ya, kita akan jelaskan tentang malam ini. Awalnya malam ini ingin Nabi beritahukan, tapi karena ada orang yang bertengkar, berkelahi di Masjid Nabawi, sehingga Allah angkat ilmu ini. Sehingga Allah sembunyikan ilmunya kapan terjadinya. Dan ini perlombaan bagi orang-orang yang ingin mencarinya. Makanya kalian semua, kita semua, jangan sampai menyanyiakan malam 10 terakhir ini. Kalian kapan libur di sini? Liburan kapan? Kapan liburan Lebaran? Min 2. Ya sudah, nggak jadi masalah. Malamnya kan kalian bisa. Malamnya bisa itikaf di masjid, walaupun sesaat. Ya, itikaf. Kalau nggak bisa itikaf, misalnya nggak bisa, di rumah hidupin dengan baca Quran, jangan nonton-nonton lagi yang nggak benar, lagi berita-berita yang ngawur. Istri kalian bangunkan malam terakhir, malam ganjil terutama ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dasarnya iman, keikhlasan ya kepada Allah, dan dia mengharapkan ganjaran, Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Perhatikan. Siapa yang sholat malam atau sholat tarawih dasarnya karena iman, karena ikhlas. Baik kita imam atau kita makmum. Bukan pengen dipuji atau disanjung sama orang, tapi karena iman, karena ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ihtisaban, mengharapkan ganjaran. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Artinya salat malam dia itu bertepatan dengan malam yang penuh dengan kemuliaan. Karena malam itu Allah katakan apa? Salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam itu adalah malam dari mulai terbenam matahari maghrib sampai terbit fajar waktu subuh. Artinya setiap kita bisa dapat malam itu. Makanya kita harus bertekad bulat mencarinya. Dengan cara apa? Bisa baca Quran, sholat tarawih, berjamaah di masjid. Ya niatnya apa? Karena Allah ikhlas dan karena mengharapkan ganjaran. Maka Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Ara ru'yakum qad tawata'at fis sab'il awakhir." Aku telah melihat mimpi kalian. Jadi para sahabat dimimpikan tentang malam tersebut. Nanti ada ciri-ciri tanda-tandanya. Sungguh malam tersebut mimpi kalian bertepatan dengan malam fis sab'il awakhir, 7 yang terakhir. Berarti malam 23. Karena sisa 7 malam. 7 malam terakhir. Faman kana mutaharriha falyataharraha fis sab'il awakhir. Siapa yang ingin mencari malam Lailatul Qadar, maka carilah di 7 malam terakhir. 23, 25, 27, 29. Ini hadis yang lain. Ini ada Sahih Bukhari. Pada kejadian yang lain. Kemudian Rasulullah SAW di 10 malam terakhir beliau beriktikaf. Nabi Muhammad i'tikaf sebulan full dari awal Ramadan sampai akhir. 10 pertama nggak dapat, 10 kedua nggak dapat, nah 10 terakhir ada. Diberitahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Jibril alaihissalam tentunya. Apa kata beliau? Ini ra'aitu Lailatul Qadar. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, dan mimpi Nabi adalah wahyu. Aku melihat malam Lailatul Qadar, thumma unsituha au nusituha. Kemudian aku dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hikmah yang dalam. Kenapa Nabi dilupakan? Malam apa itu? Faltamisuha. Carilah malam Lailatul Qadar fil ashril awakhir fil witri. Di malam 10 terakhir dari malam-malam yang ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Bukan berarti kita yang genapnya santai-santai maksiat. Enggak. Tetap 10 terakhir ini kita full. Fokuskan, minta sama Allah ampunan, maghfirah, doa, kebaikan, apa saja. Yang sampai antum sia-siakan. Ya. Fa inni ra'aitu anni asjudu fi ma'in wa tinin. Aku melihat di malam itu aku sujud di atas air dan tanah. Dulu Masjid Nabawi itu enggak seperti kita sekarang. Masjid-masjidnya megah, lampunya banyak. Masjid Nabawi saat itu atapnya itu pelepah kurma. Daun-daun kurma, tiangnya batang-batang kurma. Tanahnya pasir. Jadi kalau hujan itu otomatis apa? Air masuk mengalir. Nah, Nabi Muhammad SAW melihat dirinya sedang sujud di atas air dan tanah. Ya. Di malam itu. Berarti malam itu malam yang hujan. Bisa kejadian malam itu hujan. Mau lebat, sedang atau rintik, malam itu hujan. Nah, kalau kita lihat tanda-tandanya hujan, doa sama Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Seperti doa yang Nabi ajarkan kepada Aisyah, wahai Rasulullah, sekiranya aku tahu doa itu, apa yang aku ucapkan? Katakan, Allahumma, ya Allah. Coba baca, Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, afuwun, zat yang maha pemaaf, tuhibbul afwa, suka memberikan maaf, fa'fu anni, maafkan aku. Apa bedanya istighfar, astagfirullah, ampunkan aku ya Allah, ampunkan aku, astagfirullah, dengan fa'fu anni, maafkan aku? Apa bedanya? Kalau istighfar itu ditutup sama Allah dosanya tuh. Misalnya sini ada gorden ditutup, itu namanya al-maghfirah, ditutup. Saya depan antum ada gorden, saya tutup. Itu namanya apa? Ditutup, diistighfarkan, tutup. Doanya, dosa-dosanya tutup sama Allah. Tapi kalau al-afu, maaf, gini.
Ya, maaf. Ya Allah, fa'fu anni. Fa'fu anni. Ini maaf. Alias dihapus. Paham? Dihapus atau ditutup yang lebih tinggi? Hapus. Ditutup, kalau dibuka bisa kelihatan lagi. Makanya orang yang sudah tobat beristighfar, jangan lagi ceritakan dosa-dosanya yang telah dia kerjakan. Misalnya A, istighfar, maksiat. Kemudian diceritakan pagi harinya. Tutup, dibuka lagi nanti akhirnya dosa tersebut. Paham? Tapi al-afu sudah tutup. Al-afu dihapus. Ini al-afu ini. Paham? Itu. Maka carilah dia di malam yang 10 terakhir. Di malam-malam yang ganjil. Aku melihat diriku sedang sujud di atas tanah dan air. Faman kana i'takafa ma'a Rasulillah falyarji'. Siapa yang beriktikaf, singgah dalam masuk ke tempat iktikafnya sekarang. Itu di waktu subuh, di hari sisa 10, waktu subuh. Jadi orang mau iktikaf itu masuk di setelah berlalu 20, berarti di hari ke 20, di hari ke 20, 10, sisa 10 terakhir, subuhnya masuk tempat iktikaf. Nah, Rasulullah kalau iktikaf saat itu beliau punya tenda sendiri. Kalau kita kemah-kemah kecil, beliau masuk. Supaya apa? Lebih fokus. Jangan iktikaf ngobrol, apalagi main game iktikaf. Baringan, terus tidur dari pagi sampai menjelang buka. Iktikaf hidupkan dengan apa? Ilmu, dengan amal, dengan ketaatan. Kalau capek tidur istirahat nggak apa-apa, tapi kok tidur terus ya nggak benar. Baca Quran. Ya. Ya. Dan terjadi benar. Ya. Tatkala kami masuk kembali ke tempat iktikaf kami melihat langit. Ya. Kemudian datang awan, langit gelap. Datang awan, kemudian hujan dan mengalirlah air dari celah-celah masjid. Ya. Kemudian ditegakkan sholat. Aku melihat Rasulullah sujud di atas air dan tanah. Malam itu kejadian. Ya. Nabi keluar di pagi hari, di hari ke-20. Ya. Di hari ke-20 Ramadan. Ya. Sekarang hari keberapa Ramadan? Hah? Besok subuh tuh. Besok subuh masuk ke tempat iktikaf, yang mau iktikaf. Ya. Subuh masuk iktikaf. Malamnya berarti malam berapa? Malam 21. Hari 20 namanya malam 21. Ya. Kalau malam ini malam ke-20. Ya. Besok hari 20. Malamnya malam 1. Cari. Kemudian ya. Rasulullah SAW bersabda, taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar di waktu yang ganjil, di malam 10 yang terakhir di bulan Ramadan. Antum mesti tahu keluarga antum, ayah antum, ibu antum, adik antum, hidupin. Ya. Jangan antum keluar pergi maksiat, jangan, rugi. Ya. Paham insyaallah? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kuntu ujawiru hadhil ashru. Ya. Aku, ya, kata Rasulullah SAW, beriktikaf di 10 hadil ashar, 10 ini. Ya. Summa qad badali an ujamir hadil ashar al-awakhir. Jadi beliau di awal iktikaf 10 hari. Kemudian tampak bagiku agar aku beriktikaf di 10 yang terakhir. Awalnya berarti pertengahan. Karena beliau iktikaf awal, tengah, akhir. 10 awal, 10 tengah, 10 akhir. Ternyata di 10 akhir ini yang ada Lailatul Qadarnya. Ya. Faman kana atakafa ma'i
yathbut fi mu'takifihi. Siapa yang ingin beriktikaf bersamaku, tetaplah di tempat iktikaf di 10 malam terakhir ini. Ya, di 10 malam terakhir ini, ya. Jadi beliau di malam 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga ini ternyata ada. Diberitakan oleh Allah, dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ru'itu hadhihi lailah qad unsituha fabtaghuha fil ashr awakhir. Ya. Ya. Fabtaghuha fil ashr awakhir wabtaghuha fi kulli witrin. Carilah di 10 malam terakhir, carilah di setiap malam yang ganjil. Wa qad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tinin. Sungguh aku melihat diriku sujud di atas air dan tanah. Fastahallatis sama'u fi tilkal lailah wa amtarat fawaqafa al masjidu fi musalla nabi sallallahu alaihi wasallam lailata 21 fabasurat aini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nadhatu ilahi insarafa minas subhi wa wajhuhu mumtali'un tinan wa ma'an. Terjadi di malam 21. Aku lihat Rasulullah sujud di atas tanah dan air. Ini pelajaran kalau antum sujud kayak rambutnya panjang gitu ya. Jangan diginiin. Mau sujud sering gitu kan, rambut antum kayak gitu ya, nutup jidat kan. Jangan, biar aja. Atau ada tanah, jangan. Kecuali tanah itu dalam menusuk antum, batu-batunya berdarah bocor, baru ada paku begini sujud, iya nancep. Paham nggak? Ada orang gitu kan mau sujud ya, mau sujud gini gitu kan, rambutnya panjang misalnya, antum kan panjang tuh, setiap mau sujud. Kenapa sih nggak dibotak aja sekalian biar nggak ganggu sujud? Antum tuh rambut nih, ya, nggak pakai peci misalnya, mau sujud, jangan, biarin aja. Atau tempat sujud jangan, biarin, ya, biarin. Nah, Nabi perintahkan biarin aja, kecuali dia ganggu antum, mengganggu batunya tajam, bisa berdarah, baru sekalipun tuh sekali aja disapu. Paham ya? Wajah beliau penuh dengan air dan tanah. Subhanallah. Ya. Nabi nggak gini-gini kan. Kucuk-kucuk kan. Sujud di atas tanah dan air. Ya. Menunjukkan sujud kita apa? Sujud tulang. Umirtu an asjuda ala sabati a'zam. Aku diperintah Allah untuk sujud di atas tulang. 1, 2. Lidah, hidung. Ada orang sujud nukik sekali gini. Kayak pesawat mau apa? Mau turun. Ya. Ada. Pas saya panggil, mas, kalau sujud jangan nukik, ini juga tempel. Saya tunjuk, ini caranya sujud. Nempel hidungnya, jangan nukik begini, nukik kepalanya. Hidung nempel, hidung jidat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi antum rapetin kalau mau sujud gini nih. Nah, ya, kalau mau sujud gini rapetin. Tuh, paham? Nih, rapetin kalau sujud ya. Nih, kakinya nempel ya. Kalau mau sujud begini, kakinya rapetin ya, tegakin. Paham ya? Ada 7. Jidat sama hidung 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, 1 maksudnya 1. 1. Ya, ada tempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya itu, maksudnya 1 ini. Ya. Jidat sama hidung hitung 1. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, iltamisuha, cari. Ya. Taharraw lailatul qadri fil ashr awakhir fi Ramadan. Min Ramadan, cari di 10 yang terakhir. Begitu sabda beliau begitu banyak. Ya. Iltamisuha fil ashr awakhir min Ramadan, lailatul qadri fi tasi'atin tabqa fi sabi'atin tabqa fi khamisatin tabqa. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar di malam yang ke-9 sisanya 21. Sisa malam yang ke-7 23, sisa malam ke-5 berarti 25. Cari. Ya. Hiya fil ashr al-awakhir, hiya fil ashr, hiya fi tis'in. Dia terjadi di malam 10 terakhir. Dia di malam ke-9. Malam ke-9. Dia yang dina aw fi sab'in yabqaina, atau di sisa 7 yang terakhir.
Ya. Sisa 7 yang terakhir. Tis'in yang dina, apakah telah berlalu 9 malam? Berarti malam 29. Ataukah tersisa dari 7? Berarti malam 23. Nggak ada yang tahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paham insyaallah? Ya. Paham insyaallah? Baik. Ini dia. Raja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirana bi Lailatul Qadar. Kata Ubadah bin Samit. Aku keluar. Ya, Rasulullah SAW keluar untuk memberitahukan kepada kita sahabat-sahabatnya kapan malam itu. Fatalaha rajulani minal muslimin. Ternyata ada 2 orang berkelahi, ribut di Madinah, di kota Nabi. Nabi sedang iktikaf. Nabi pengen beritahukan rencana keluar tuh, Nabi beritahukan malam itu malam ini. Fatalaha fulan wa fulan. Si fulan sama si fulan bertengkar mulut, adu mulut. Farufi'at. Ilmu itu diangkat oleh Allah. Wa asa an yakuna khairan lakum. Mudah-mudahan ilmu tersebut, kata Nabi SAW, lebih baik buat kalian. Mudah-mudahan diangkatnya ilmu tentang malam kapan terjadinya, khairan lakum, bagus buat kalian, lebih baik buat kalian. Faltamisuha fil tasi'ah. Carilah malam tersebut di malam 9. Wasabi'ah di malam yang ke-7. Wal khamisah malam ke-8, malam ke-5. 21, 27, 25. Khairan lakum, mudah-mudahan itu bagus buat kalian. Iya. Ini akan kelihatan orang yang malas-malasan sungguh-sungguh. Ya. Jadi manfaatkan memang, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah istri beliau, adalah Rasulullah sallallahu idza dakhala asr sadda mi'zarahu. Beliau kalau sudah masuk 10 yang terakhir, beliau kuatkan ikat sarungnya. Maksudnya bagi yang punya istri tidak bergaul sama istrinya. Ya, libur dulu sama istrinya, bergaul. 10 yang terakhir. Wa ahya lailahu. Beliau bangunkan keluarganya, istrinya, anaknya di malam itu. Kalau sudah 10 malam terakhir, hidupin malam itu. Wa ayqadha ahla. Beliau bangunkan keluarganya, hidupkan malamnya. Dengan apa? Baca Quran, kalau perempuan masak, kita bisa iktikaf sejenak. Pulang dibantu istri dia, hidupkan malam itu dengan apa? Dengan ibadah. Dan banyak istighfar, menahan kepada Allah, tobat kepada Allah. Dengan tadi doa juga, Allahumma innaka afun. Yang ada sini-sini hujan Ya. Itu nanti ciri-cirinya, ya. Tuntaslah malam Lailatul Qadar, ya. Di antara ciri-ciri, ya, alamat, ciri-ciri Lailatul Qadar. Bagaimana ciri-cirinya? Tadi sebutkan malam itu malam yang hujan, ya. Di hadis yang lain, Imam Bukhari nggak bawakan hadis yang ini, ya. Di ciri yang lain, ya, Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, ya, sebut dalam hadis yang sahih, alamatul mumayyizah Lailatul Qadar, tanda yang sangat nampak terang tentang Lailatul Qadar, ya. Perhatikan, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih di Imam Ahmad, Lailatul Qadar annaha safiyatun baljatun. Malam itu malam yang bersih. Ka'annaha fiha qamarun sati'an. Bagikan ada bulan yang terang menerang. Bulan apa itu? Bulan Purnama. Padahal malam tersebut malam keberapa? Malam keberapa? Malam terakhir. Bulan purnama terbitnya kapan? Tengah-tengah. Paham maksud saya? Seharusnya gelap dong, tapi ini kok terang. Paham? Mari dikatakan malam tersebut baljah, terang, ya. Baljah, ya. Kalau baljah atau buljah, ya. Buljah permulaan terbitnya fajar, terang. Ya. Buljatun. Ya.
Innaha safiyatun buljatun ka'anna fiha qamarun sati'an. Bagaikan ada bulan yang terang di malam tersebut. Padahal bulan tentu semakin menua, ya semakin habis. Tapi dia terang. Sakinatun, malam itu tenang. Ya, sakinah. Ya. Tenang malam tersebut. Ya. Kalau antum bersin ucapan alhamdulillah. Yang mendengarkan yarhamukallah. Antum bahas lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya. Belajar ya. Sakinatun sajiyah, sama sajiyah tenang. Ya. La barda fiha wala har. Malam itu cuacanya kalaupun kita buka baju nggak panas, gerah, dan kita nggak kedinginan. Wala yahilu li kaukabin an yarma bihi fiha hatta tusbiha. An yarmiya bihi fiha hatta tusbiha. Dan tidak halal bagi bintang-bintang untuk melemparkan di malam tersebut sehingga terbitnya atau sehingga datang subuh, waktu subuh. Maksudnya kan sering ada bintang jatuh tuh, teng, teng, teng. Malam itu nggak ada bintang-bintang yang jatuh atau meteor orang bilang atau benda-benda langit ada bersih malam itu. Tuh ciri-cirinya tuh, ya. Itu ciri-cirinya. Dalam hadis Muslim, ya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Tadzakarna Lailatul Qadri 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami tadzakar, menyebut-nyebut, saling menyebut tentang seperti apa ya malam itu ya. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Faqala ayyukum yadhkuru hina tala'al qamaru. Rasulullah SAW bersabda, siapakah antara kalian mau menyebutkan tentang di saat tala'al qamar? Terbitnya apa? Qamar. Itu bulan terang, ya. Wa huwa mithlu shiqqi jafnatin, ya. Shik itu setengah, ya. Maksudnya menunjukkan bahwa kata para ulama karena bulan itu sudah semakin menua akhir, ya, ya. Dan bulan gak akan seperti itu kecuali dia posisinya apa? Di 10 yang terakhir. Maka dia setengah. Kalau antum juga terang benerang ada bulan kelihatan setengah, ya. Itu sudah tanda itu. Ya. Tanda-tanda yang sangat kuat. Apalagi kalau antum kata para ulama dapatkan hati yang tenang, lapang, gembira, ya. Subhanallah. Tanda-tanda yang paling kuat. Maka jangan sia-siakan. Berdoa sama Allah, ya. Bagaikan apa? Syikil jafnah. Setengah mangkok, mana mangkok? Kalau mangkok kita belah tuh. Mangkok kita belah, nah itu setengah. Mangkok bulat kan kayak bulan tuh ya. Kita belah. Kita lihat. Karena bulan memang sudah mau habis ya kan? Paham enggak? Bulan mau habis. Syikil jafnah. Oh, bulan setengah. Ya. Jadi kalau kita umpamakan nah itu setengah. Kita lihat bulan itu setengah. Nah itu bulan. Lihat bulan itu setengah. Kemudian terang, cerah, nggak ada meteor jatuh-jatuh, nggak panas nggak dingin. Udah antum punya doa, sujud, doa. Ya antum kalau belum pernah menangis ya menangis. Doa antum banyak, doa kita banyak. Ya, doakan orang tua antum, keluarga antum. Jadi antum juga doakan, kamu istri, anak, doakan. Ya. Ini dia. Ya. Tanda-tandanya. Ya. Nah, dalam hadis yang lain, ya. Hadis Sahih Muslim bahwa
an tatlu asy-syamsu fi sabihati yaumiha bayda'a la syu'a laha. Pagi harinya matahari terbit, perhatikan tuh. Bayda itu kata-kata abyad, putih. Pagi harinya matahari terbit putih, tapi perhatikan, la syu'a laha, tidak memiliki radiasi panas. Biasanya matahari terbit panas nggak? Panas kan? Orang berjemur kan kalau pagi-pagi tuh, ini nggak ada. Nah, kalau terbit dia putih, bayda. Mataharinya itu bayda, putih warnanya. Disebutkan nama hadis yang lain, hamra ad-dha'ifah. Pernah melihat telur bebek nggak kuningnya? Kuning telur bebek kan nggak kuning, nggak juga merah, tapi kemerahan lemah. Tahu kan? Ya, telur bebek, tahu nggak telur bebek? Pernah makan kan? Kuning itu kemerahan yang lemah. Ya, hamra ad-dha'ifah. Ya. Ini tanda di antara tanda-tanda apa? Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita semua, keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, jadi orang-orang yang mendapatkan malam ini, malam Lailatul Qadar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya. Silakan, ada yang mau tanya nggak? Ada mau tanya? Ya, silakan. Berkaitan dengan Lailatul Qadar, misalnya orang mengajarkan kebaikan Ya. di saat itu pula, berarti sama saja amalan itu sama jadi kegiatan selama 83 tahun, itu benar? Iya, tadi. Nah, Benar. untuk sebaliknya, jika melakukan dosa, apakah sama dihitung 83 tahun biasanya? Bisa apa yang itu juga? Apakah Tidak disebutkan. tidak ada? Enggak ada. Kan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Tidak mungkin Allah jadikan dosa itu berlipat ganda. Yang Allah lipat gandakan hanya pahala. Kecuali dia mengajarkan keburukan. Itu nanti berdasarkan dosa-dosa dia sendiri. Artinya kalau dia nggak bertobat dan dia tidak umumkan tobatnya ke masyarakat, kalau dia pernah mengajarkan kepada orang, ya, kalau dia pernah mengajarkan kepada orang kejahatan, dia tidak bertobat, orang terus mengamalkan kejahatan dia akan dapat dosa dari pengajaran tersebut. Tapi kalau dia mengerjakan sendiri dosa, ya dosa satu dosa. Kecuali dia di tanah haram atau di bulan haram, itu dosanya lebih besar dibanding yang biasa, tapi nggak dapat gandakan, lebih besar dibanding dosa yang di tanah halal atau di bulan yang halal. Adapun Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar, dia sia-siakan, dia merugi. Ya. Dia merugi sia-sia. Ya. Saya mau nanya, Ya. kalau ada orang misalnya di 20 hari kemarin kurang maksimal atau bahkan lalai gitu, terus di 10 hari terakhir dia mau kayaknya sebenarnya harus Betul. maksimal, Betul. sebaiknya itu Betul. masih bisa dapat Iya. kebaikan. Insya Allah pasti dapat. Allah nggak sia-siakan. Kalau kita tadi pagi di awal 10 pertengahan kita lalai, yang 10 yang terakhir nih kita pacu kuda kita. Ya, dahulu para ulama salaf memacu kuda mereka. Ya. Memacu kuda mereka. Ya. Kuda mereka dipacu sekuat-kuatnya. Ini ilustrasi gambaran Lailatul Qadar, terbit matahari di pagi harinya. Ini ilustrasinya. Matahari terbit di pagi hari yang malamnya terjadi
Lailatul Qadar begini. Dia nggak punya radiasi, nggak ada radiasinya, tidak panas. La syu'a laha saat terbitnya, ya. La syu'a laha, ya. Seperti itu. Dan hati antum senang sekali, bahagia sekali, ya. Ini ilustrasinya ya. Tatkala terbit seperti ini. Terbit syuruk, tahu syuruk? Saat mulai terbit matahari. Waktu syuruk maksudnya apa? Waktu tatkala orang di masjid berdiam dari ibadah subuh kan, zikir, berdoa, beristighfar atau ibadah yang lain, kajian, kemudian sampai syuruk matahari meninggi. Ini meninggi matahari begini. Ya, terbitnya matahari. La syu'alaha. Tidak ada apa? Tidak ada radiasinya. Biasanya matahari kan hangat panas. Dia lembut. Hamro ad-dhaifah ini seperti apa? Telur bebek. Merah-merahan. Ya, la syu'alaha. Ya. La syu'alaha. Jangan sia-siakan. Jangan disia-siakan. Ya. Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk jadi malam tersebut. Dan Allah mudahkan kita untuk mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Ini kejadian tahun 2023 di daerah hujan ya. Allahumma sholli wa sallim. Ya. Ya. Di matahari nggak ada radiasinya. Nggak ada radiasinya. Paham? Ada yang bertanya lagi? Ada yang bertanya lagi? Silakan. Hati antum senang, bahagia malam itu, gembira, nggak sedih, ya, tidak sedih, bahagia antum, bahagia, ya. Misalnya kan sebagian masjid ada yang sholat tarawihnya di akhir, Ya. di tarawih dan witir di akhir malam kayak jam 2 atau jam 3 gitu kan ya. Ya. Tapi ada juga masjid yang tetap melaksanakan tarawih di awal dan witir di akhirnya itu dinamakan sholat qiyamul lail lah, dia kan kayak gitu ya Ustaz ya. Ya. Ada lagi sholat zuhur. Nah, lebih baik fokus ke Qur'annya atau sholat lagi Ustaz? Padahal dia kan udah sholat tarawih dan witir tuh di awal. Ya. Ada masjid tuh kayak gitu. Cuman ada juga emang di awal dia mentiadakan, maksudnya digeser ke akhir kayak di Riyadhus Shalihin ke sini gitu. Nah, teman-teman di sini harus pintar mengetahui ilmu tentang afdaliyah. Pertanyaan mana lebih afdal, utama baca Quran atau berzikir? Utama mana, baca Quran atau berzikir? Baca Quran atau berzikir? Baca Quran dong. Lebih utama. Baca Quran lebih utama. Mana lebih utama? Baca Quran dengan sholat? Sholat lebih utama. Iya. Mana lebih utama antara sholat dengan belajar agama? Belajar agama lebih utama. Jadi teman-teman harus tahu memposisikan, seperti yang teman tanya, angka yang paling tinggi 1, 2, 3 atau 4? Antum jawab apa? Angka 4. Angka penomoran dari angka 1, 2, 3, 4 nomor berapa penomoran nomor 1? Nomor 1. Yang dibalik.
Begitu kita harus paham. Nah, kalau antum sudah sholat, sudah antum bisa ibadah dengan baca Quran tadabbur. Dengan apa? Tadabbur Quran, baca Quran, ya, mentadabbur Al-Quran satu demi satu ayat. Apa sih maksudnya? Atau kalau nggak paham, tanya telepon WA saya. Begitu dalam belajar, ya, tadabbur Quran, memahami, ya. Karena ibadah pada dasarnya kalau bisa kita sembunyikan ibadah kita, sekuat tenaga kita sembunyikan. Makanya Rasulullah SAW menutup diri beliau dengan apa? Dengan kain. Ya. Ini kejadian di tahun berapa sebentar? Ini kejadian di tahun 2003. Berarti sama ini. Itu tadi di Mesir. Ini Bekasi ini. Ini Bekasi. Waktu itu saya ambil fotonya. Ibu saya kalau nggak salah ya, ibu saya ambil fotonya, tapi bertepatan sama kejadiannya. Nih, terbitnya seperti ini matahari, tapi nggak ada sinarnya. Ada sinarnya nggak? Nggak ada. Iya. Itu pagi. Pagi. Nggak ada sinarnya. Tapi nggak ada sinar. Itu antum lihat mataharinya. Seolah-olah matahari itu seperti tertutup sesuatu kan? Kata para ulama apa? Matahari itu apa? Kenapa nggak melakukan sinar? Karena para malaikat naik ke langit. Karena Allah katakan apa? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Bumi ini penuh dengan malaikat. Oleh karena itu tak kala fajar terbit, malaikat naik. Otomatis sinarnya matahari apa? Terhalangi oleh malaikat yang naik. Ya, luar biasa. Ya. Semoga Allah mudahkan kita teman-teman. Berikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan malam tersebut. Malam Lailatul Qadar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma wafiqna bi Lailatul Qadar. Allahumma wafiqna bi Lailatul Qadar. Allahumma wafiqna bi Lailatul Qadar. Allahumma amin. Dulu saya pernah merekam waktu saya tinggal di Limus. Kejadian pagi itu saya pernah rekam. Saya kirim ke Syekh yang ada di Limus, Syekh saya. Dia katakan ya insya Allah itu malam Lailatul Qadar. Pagi harinya. Biasanya saya setiap pagi saya tunggu matahari terbit. Kalau saya malamnya itikaf, saya paginya saya tunggu. Malamnya saya cari ciri-cirinya tidak panas jadi dingin atau hujan. Itu hanya berdoa. Nanti pas paginya saya lihat matahari terbitnya seperti apa. Kalau matahari terbitnya seperti yang dijelaskan Rasulullah SAW, maka insya Allah itu malam yang kita cari. Ya terkadang saya tanya-tanya sama teman-teman juga yang lain. Kalian melihat sesuatu nggak atau keluarga? Malam tadi ada rasa-rasa nggak atau karena hadis di sini saya sampaikan ke keluarga. Atau kalian paginya melihat kayak tadi itu foto ibu saya, foto sama ibu saya. Ini seperti ini matahari terbitnya. Dan tempat lain saya juga tinggal, tempat lain enggak BTR, waktu itu saya masih di Cilengsi di Bogor. Terbitnya sama. Ya, jadi ada kemiripan-kemiripan. Jadi kita berharap kepada Allah, kita enggak pastikan aku pasti dapat tidak. Cuman semoga kita jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mendapatkannya. Baik, teman-teman. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.